Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AM Channel. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Jika sebelumnya kita membahas mengenai sifat-sifat dari periodik unsur ya, dari kiri ke kanan ke elektron negatifannya semakin besar dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas dasar mengapa sih suatu unsur menempati tempat tertentu. Misalnya hidrogen ada di pojok kiri atas gitu kan, dan kemudian helium ada di pojok kanan atas gitu kan. Seperti itu. Ini konfigurasi elektron itu menjelaskan mengapa unsur menduduki tempat tertentu dalam suatu tabel periodik gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja. Kalau misalnya di kebanyakan buku ya, di kebanyakan buku itu ada yang menjelaskan bahwa konfigurasi elektron itu ada yang berdasarkan kulit atom ya, ada yang berdasarkan kulit atom dan ada yang berdasarkan orbital ya atau subkulit. Ya, apa sih gitu kan yang dimaksud dengan subkulit dan kulit atom? Nah, di sini dalam model atom mekanika kuantum gitu ya, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Nah, itu yang disebut dengan kulit, dan kulit itu mempunyai subkulit ya, subkulit. Dan yang namanya subkulit berarti otomatis bagian dari kulit atom, cuman lebih kecil gitu kan, yang merupakan kumpulan orbital gitu ya. Nah, di sini ada, jadi orbital itu merupakan subkulit ya, kumpulan subkulit itu merupakan kumpulan orbital, sorry. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang disebut dengan bentuk orbital. Nah, di sini orbital-orbital tersebut ada orbital S, ada orbital P, D, sama F gitu ya. Perlu diingat tuh, ada S, P, D, F. Ya, orbital S itu bentuknya seperti ini. Yang membedakannya apa? Nah, yang membentukannya adalah bentuk orbitalnya ya, yang semakin besar gitu ya. Ini 1S, 2S, 3S. Nah, semakin 3S itu maka semakin besar bentuk orbitalnya. Kemudian di sini ada P ya. Di sini ada PX, PY, dan PZ. Nah, kenapa kok ada 3 gitu kan? Nah, nanti kita akan bahas ya di bawah. Jadi ditonton sampai akhir. Nah, kemudian ini kenapa PX? Karena bola yang terpilih. Nah, bola yang terpilih apa? Nah, ini bola yang terpilih. Nah, ini nih yang seperti ini nih. Nah, bola yang terpilih ini berada di dalam sumbu X ya, maka dia disebutkan dengan PX. Kemudian PY dan PZ. Oh ya, kalian bisa nge-pause gitu ya untuk menggambar terlebih dahulu gitu ya. Silahkan. Seperti itu. Atau kalian bisa screenshot lah gitu. Kemudian di sini PY karena dia bola terpilihnya ada di sumbu Y, dan PZ itu bola terpilihnya ada di sumbu Z. Sampai sini paham ya. Kemudian di sini ada orbital D ya. Di sini ada 5. Ya, tadi P itu ada 3, sekarang D itu ada 5. Nah, di sini ada, ya bisa dilihat sendiri ya, di dalam gambar ada yang namanya DXY, DXZ, DYZ gitu kan. Nah, di sini bola terpilihnya tidak masuk ke dalam sumbu-sumbunya gitu ya. Dan di sini ada XY, XZ, kemudian YZ gitu ya. Nah, itu nama berdasarkan sumbu tersebut gitu ya. Dan di sini ada dx kuadrat, y kuadrat gitu ya. Karena di sini x-nya itu masuk ke dalam bola terpilih ini. Bola terpilih ini berada di sumbu x dan di sumbu y seperti itu. Dan kemudian di sini hanya z saja, berarti di sini ada z saja yang masuk ke dalam sumbu bola terpilihnya hanya masuk ke dalam sumbu z gitu kan di sini. Dan di sini ada sebuah cincin gitu ya. Berbeda dengan F, itu cincinnya ada 2 gitu ya. Kemudian di sini ada diagram orbital. Nah, di sini ada subkulit S ya. Ada satu kotak. Kotak ini kita ibaratkan sebagai dengan orbital gitu ya. Subkulit S itu merupakan orbitalnya. Dan di sini ada satu orbital. Nah, di bawah sini terjelaskan satu orbital maksimal berisi 2 elektron. Nah,
Di sini subkulit S ya, setiap kotak ini dapat diisi oleh 2 elektron. Maka dari itu, karena di sini subkulit S itu kotaknya 1 atau orbitalnya cuma 1 ya, ini, maka jumlah maksimal elektronnya itu 2. Sekarang kalau misalnya ini subkulit P, jumlah elektronnya berapa? 6. Kok 6? Nah, karena di sini ada 3 kotak. Ya, ada 3 kotak, berarti kalau misalnya masing-masingnya 2, ya, 2 kali 3 berarti 6. Dan seterusnya, ini D berarti 10 dan F itu berarti 14 karena di sini ada 7. Seperti itu. Itu untuk pengisian elektron di masing-masing orbital. Nah, ini nih masuk ke yang paling penting pada topik kali ini gitu ya. Ada asas Aufbau. Nah, ini asas Aufbau ini merupakan konfigurasi yang emang sering kita gunakan gitu ya. Sering kita gunakan, jadi mohon untuk diingat, mohon untuk dicatat. Dan untuk gambar ini yang besar ini ya, yang besar ini. Nah, ini kalau misalnya dilihat sekilas ini bakalan rumit ya. Cuman kalian perlu tahu cara membacanya bagaimana. Ini ada alur panahnya ya. Dan alur membacanya seperti itu, 1S, 2S, kemudian ke sini masuk ke 2P, 3S dan sampai ke 6P, 8P gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman di sini saya akan memberikan suatu cara yang mudah untuk kalian bisa menghafal dan mengaplikasikannya. Nah, ini nih. Cukup kalian hafal seperti ini saja. S, SP kuadrat, kemudian SDP kuadrat, SFDP kuadrat. Ya. S, SP kuadrat, SDP kuadrat, SFDP kuadrat. Cuman segitu saja ya yang perlu kalian ingat. Ya. Kita langsung masuk ke contohnya. Ini nih. Ini saya mempunyai unsur Rn ya. Unsur Rn di mana nomor atomnya itu adalah 86. Nah, jadi untuk menentukan atau konfigurasi elektron dari suatu unsur, kalian harus tahu nomor atomnya terlebih dahulu. Ya, nomor atomnya terlebih dahulu, maka kita bisa menentukan konfigurasi elektronnya. Nah, di sini karena S itu maksimal 2 nih ya, seperti yang tadi sudah saya bilang. Dan di sini nih, ini ada elektron nih yang kecil-kecil di atas gini ya. Ini merupakan elektronnya. P itu maksimal 6 dan S itu maksimal 2, D itu maksimal 10 ya. Kemudian F itu maksimal 14 ya. Jadi di sini benar-benar mewakili contohnya ya, benar-benar mewakili. Kita lihat S, SP, SP ya. Ini S, SP, SP ya kan? S, SP 2 kali berarti ya. S, SP nih. S, SP, SP ya. SP, SP. Kemudian SDP, lalu SDP, kemudian SFDP. Ya, sama seperti ini. Tinggal di kuadratkan saja. Seperti itu ya. Di sini kita coba hitung ya. Jumlah elektron yang di atas ini ya, yang di atas ini harus sama dengan jumlah nomor atomnya. Di sini 86, otomatis yang elektron bagian atasnya itu kalian harus mencobanya sampai 86 seperti itu. Dan urutannya seperti ini. Dan yang perlu diketahui bahwasannya S itu dimulai dari angka 1 dan kemudian P itu dimulai dari angka 2 ya. Jadi selanjutnya kalau misalnya udah ada 1 S, berarti selanjutnya adalah 2S. Seperti itu. Kemudian P itu dimulai dari 2, jadi ketika ada P selanjutnya maka dia langsung nomor 3. Seperti itu. Dan kemudian D itu dimulai dari angka 3. Dan kalau misalnya ada D selanjutnya maka itu adalah 4D. Seperti itu. Dan kemudian di sini F itu dimulai dari 4. Otomatis kalau misalnya ada F selanjutnya itu adalah 5F. Seperti itu. Ini simpel saja seperti ini ya. Ini untuk konfigurasi elektron ya. Cara mudahnya seperti ini.
Ya, kalian hanya perlu menghafal S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP gitu ya. Seperti itu. Itu untuk konfigurasi elektronnya. Seperti itu, ya. Kemudian di sini ada kaidahan gitu ya. Nah, di sini tadi kan sudah dilihat ya, masing-masing kotak dari suatu eh, subkulit gitu ya. Nah, ini subkulit S. Nah, kan ini subkulit S ada satu kotak, P ada 3 kotak. Cara pengisiannya bagaimana sih elektronnya? Nah, seperti ini ya. Ada yang garis ke atas gitu ya. Tanda panah, setengah panah gitu ya. Tanda panahnya cuman ada setengahnya. Kan si ujung panahnya tuh. Nah, di situ. Kemudian itu kalau misalnya satu dia hanya ke atas saja. Kemudian kalau misalnya dua itu langsung ke bawah. Nah, di sini ada satu S1 ya. Satu S1 otomatis seperti ini. Satu S2 yang isinya seperti ini. Enggak pindah dulu ke 2S. Ya. 1S, 2S, 2P, 3S gitu kan. Seperti itu. Ini kita contohkan sampai 2P saja dulu ya. Nah, di sini 1S kita isi tanda panah ke atas. Tanda setengah panah ya, mengarah ke atas. Kalau misalnya 2S dia langsung terisi atas bawahnya. Ya, ada yang ke atasnya, kemudian ada yang ke bawahnya. Nah, kemudian gimana untuk 1S, 2S2? Nah, 1S2, 2S1. Nah, ini teh 1S2, 2S1. Nah, cara pengisiannya 1S2, 1S-nya dia diisi 2, 2S1-nya dia diisi seperti setengah ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada 1S2 nih di unsur N ya. Di unsur N. Di sini ada 1S2, 2S2, 2P3 ya. Cara mengisinya kita fullkan dulu yang S, kemudian kita fullkan juga yang S ini. Nah, untuk yang ini kita kan ada 3. Kita tidak boleh mengisi di kotak satu semuanya. Misalnya atas bawah kan satu kotak itu maksimal 2 elektron ya. Berarti kita harus mengisi full dulu ya. Karena di sini 2P3 maka 3-nya itu langsung ke masing-masing kotak. Dan kalau misalnya di sini untuk O nih, ini merupakan 1S2, 2P2 dan 2P4. Nah, kita isi dulu semuanya sampai 3 seperti yang pada N. Kemudian satu lagi kan 4. Berarti dia masuk ke orbital yang pertama ini. Seperti itu. Begitupun dengan 5 ya. Ini ujungnya adalah 2P5, maka dia diisinya seperti ini. Ya, kita isi dulu semuanya ya. Kemudian sisanya kita masukkan ke arah panah yang ke bawahnya. Seperti itu ya. Itu untuk konfigurasi elektron dan aturan Han gitu ya. Dan di sekarang kita akan mencoba menentukan bagaimana letak dari suatu unsur ya. Kaitannya dengan konfigurasi elektron. Nah, kita bisa mengetahui bahwasannya nih saya tuliskan jika di ujung konfigurasi elektron, di ujung konfigurasi elektron itu P ya. Itu adalah orbital P. Nah, maka cara menghitungnya digabungkan dengan orbital S. Nah, jadi orbital S ini akan selalu dibawa ya. Akan selalu dibawa dalam perhitungan atau penentuan suatu letak unsur gitu ya. Nah, di sini unsur P ya. Unsur P ada di ujung. Berarti dia akan ditambahkan dengan S. Apa sih yang ditambahkan?
yang ditambahkan adalah orbitalnya. Kalau misalnya SP ya, SP maka dia sama dengan golongan A ya. Kalau misalnya ujungnya itu SD, maka dia golongan B. Nah, itu ya. Jadi nanti ketika dalam penentuan gitu ya, kita lihat dulu ujungnya. Kita lihat dulu ujungnya. Kalau di ujungnya P, ya, kalau di ujungnya P, kita gabungkan dengan S dan otomatis itu bakalan menjadi golongan A. Dan di sini kita coba yang di atas. Ini ujungnya P, ya. Kemudian kita tambahkan dengan S sebelumnya. 6 tambah 2 itu berarti 8. Nah, itu berarti dia golongan golongan 8A. Gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita ujungnya di sini D misalnya ya. Ya. Di sini ujungnya D, maka misalnya ini ujungnya D, kita tambahkan juga 5 ini 10 ya. Kemudian di sini ada 2. Jadi 12. Seperti itu ya. Maka dia merupakan golongan 2B. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya di sininya 9 mungkin ya. Di sininya 9, maka dia 9 tambah 2 berarti 11 ya. 11 berarti dia golongan 1A. Seperti itu. Itu cara penentuan dari golongan suatu unsur gitu ya. Dan bagaimana sih periode? Ya, bagaimana sih periode? Periode tinggal dilihat yang terbesar dari sini saja. Dari yang bagian depannya, yang paling besar gitu ya. Yang paling besar di bagiannya. Di konfigurasi elektronnya. Nah, di sini yang paling besar itu 6, berarti dia ada di periode 6. Seperti itu. Mudah sekali. Seperti itu untuk penentuan golongan, periode, kemudian konfigurasi elektron, kemudian cara mudah menentukan periodiknya juga, penentuan konfigurasi elektronnya juga. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.